Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Tak lupa Bapak ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19, yaitu dengan cara pakai masker bila kita pergi dari rumah atau keluar ruangan. Cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan yang ketiga adalah kita menjauhi kerumunan ataupun jaga jarak. Hari ini menjelaskan tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 4, yaitu di kelas 4. Dengan materi yaitu kita akan bahas tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Adapun kompetensi dan indikatornya, tujuan pembelajarannya bisa kalian ada 4 tujuan pembelajaran. Di sini ada sebuah gambar, yaitu adalah sebuah tanaman. Apakah kamu punya tanaman di rumah? Pastinya punya kan? Bagaimana kamu merawatnya? Menyiramnya setiap hari, ya pastinya diberi pupuk dan dipelihara setelah dirawat, yaitu potong ranting yang sudah. Apa yang terjadi jika tanaman itu tidak kita rawat? Yang pertama, tanaman itu pasti layu, mati. Baik apa lagi yang bisa kita lakukan dan sekitar kita? Itu dengan cara menggunakan dengan tidak berlebihan atau kita menggunakan secara bijak. Tanaman pun juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat akan menjadi subur. Ketika tanaman itu subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Mari kita simak video berikut ini. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, di antaranya sebagai bahan pangan, sandang, bangunan, obat, maupun penghasil oksigen. Manusia berhak memanfaatkan tumbuhan, namun berkewajiban untuk merawat tumbuhan dengan baik. Hak terhadap tumbuhan. 1. Mendapatkan oksigen untuk bernafas. 2. Mendapatkan bahan pangan dari tumbuhan seperti jagung, padi, sayuran, buah-buahan. 3. Mengolah tumbuhan menjadi obat. Contohnya seperti jahe, kencur, kunyit, dan lain-lain. 4. Mendapatkan lingkungan yang indah seperti dari tanaman hias. 5. Mengolah tumbuhan menjadi industri seperti karet dan kelapa sawit. Kewajiban terhadap tumbuhan. 1. Memelihara tumbuhan. 2. Merawat dengan baik. 3. Membudidayakan dengan tepat. 4. Menanam dengan baik. 5. Melestarikan tumbuhan.
Seperti apa contohnya? Kita lihat ya contoh kewajiban dalam merawat tanaman. Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur di pagi hari atau sore hari. Kemudian, memberi pupuk dengan takaran yang cukup, jadi tidak boleh berlebihan ya. Kemudian, memangkas ranting yang kering dan membersihkan daun secara rutin. Dan yang terakhir yaitu meletakkan tanaman di tempat yang cukup pencahayaannya atau cukup terkena sinar matahari. Nah, setelah kalian mengerti video tersebut, bahwa sebelum kita mendapatkan hak terhadap tumbuhan tersebut, kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap tanaman tersebut. Masih ingatkah apa itu hak? Ya, betul. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak kita peroleh sesuai dengan kebutuhan atau yang sudah dapat kita terima. Nah, selanjutnya kita lihat apa itu kewajiban. Ya, betul. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Agar lebih paham mengenai kewajiban kita terhadap tanaman, mari kita simak cerita dari Lani dan Adi. Lani mempunyai tanaman yang ditanaminya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanaman. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, setelah kalian menyimak tentang cerita Lani dan adiknya, mari kita kerjakan beberapa pertanyaan dari cerita tersebut. Saya lihat. Jadi, kalian tulis jawabannya di buku kalian. Itu kan ya. Kita bahas nomor 1. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Betul, yaitu Lani merawat tanamannya dengan baik. Terlihat di tanamannya itu tumbuh subur. Jadi, sampai seterusnya kita kalian ya. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Ketika tanaman itu tumbuh, kita akan mendapatkan oksigen yang diberikan oleh tanaman untuk membantu kita untuk bernafas. Kita bayangkan, jika semua seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Nah, pastinya nanti itu akan mati dan layu. Dan apa akibatnya terhadap lingkungan? Coba jelaskan. Nah, banyak sekali tumbuhan yang akan mati, kekeringan, itu juga ada yang lega panas dan lain-lain. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Pastinya sudah ya. Mengapa kita harus merawatnya? Agar tumbuhan tersebut bisa tumbuh baik dan besar. Dan kita akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari tumbuhan. Nah,
Adapun dampak positif ketika kita melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan, ya betul, yaitu adalah kita akan mendapatkan hak terhadap tumbuhan tersebut. Yang pertama, mendapatkan lingkungan yang sejuk dan segar. Yang kedua, mendapatkan udara yang bersih dan sejuk. Yang ketiga, menciptakan pemandangan dan suasana yang indah. Jika kondisi demikian, itu tidak akan kita dapatkan ketika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap tanaman. Sikap yang tidak bijak tersebut dapat menimbulkan dampak negatif sepertinya, yaitu adalah polusi udara. Karena udara yang kotor itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Karena tanaman adalah penghasil oksigen. Yang kedua, lingkungan rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang ketiga, cuaca akan menjadi panas karena tidak ada pohon yang berbuah. Yang terakhir adalah oksigen berkurang. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar A itu adalah seperti tadi ya, Lani menyiram tumbuhan. Gambar B ada seorang anak yang membakar pohon. Ini adalah perilaku yang buruk ya. Gambar C adalah dia menanam tumbuhan di lahan yang kering ataupun di pinggir jalan. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, mari kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan di bawah. Jadi, nomor 1 dan nomor 4 ini yang kalian kerjakan 2 sampai 7. Kalian tulis di buku kalian ya. Nah, setelah kalian mempelajari, dalam pembelajaran sebelumnya, kalian sudah menanam satu jenis tanaman atau tumbuhan. Sekarang, buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam tersebut di dalam kolom berikut. Hari, kegiatan di pagi hari, kegiatan di siang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang membuat pertanyaan dalam persiapan sebelum melakukan wawancara. Itu kita harus menyiapkan besar pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber atau orang yang akan kita wawancara. Dalam membuat pertanyaan, sekarang kita akan lebih berfokus bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik sesuai ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kriteria yang pertama yaitu adalah kita harus sesuai dengan topik. Pertanyaannya harus sesuai dengan topik. Kedua, jawabannya bukan iya ataupun tidak. Jawabannya bisa berupa kalimat atau perkataan. Dan yang ketiga, antara pertanyaan harus berkesinambungan. Antara tidak boleh pertanyaan itu yang satu dengan yang lainnya itu terputus, harus berkesinambungan. Yaitu tahapnya harus lebih baik. Keempat, gali lebih banyak informasi dari narasumber tersebut. Kelima, bahasanya itu yang benar atau menggunakan bahasa yang baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia ya. Yang ketiga adalah pertanyaannya harus fokus atau tepat. Nah, ketujuh adalah yang terakhir diawali dengan kata
apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, agar kalian lebih paham, mari kalian buat pertanyaan sesuai dengan gambar ABC tadi. Apa yang kita belajar hari ini? Ya betul, yaitu adalah hak dan kewajiban kita terhadap tanaman ataupun tumbuhan di sekitar. Yang kedua adalah membuat pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Lebih memahami, kalian kerjakan soal evaluasi yang akan Bapak bagikan di link komen. Ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.